Sobat Cuan, kebayang gak sih di tengah teriknya panas kota Bekasi ada tempat seadem dan seestetik ini? Resto dengan konsep yang unik dan autentik dengan sentuhan tradisional seperti furniture meja dan kursi yang menggunakan kayu, jendela-jendela bekas yang dijadikan hiasan dinding, dan banyak lainnya. Berasa lagi di museum ya. Ini mah fix hidden gem yang layak buat didatengin dan pastinya cocok jadi rekomendasi buat weekend kalian yang lagi cari tempat nongkrong. Walaupun lokasinya bisa dibilang nyempil, tapi tempat ini cocok banget loh untuk segala event kalian. Mulai dari ngumpul bareng keluarga dan teman, work from cafe, bikin acara meeting kantor, arisan, ulang tahun, tunangan sampai pernikahan sekalipun bisa loh di sini, karena restonya luas banget Sobat Cuan. Pilihan menunya pun beragam dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Nah, ini dia nih yang aku cari. Masuk ah. Wow, tempatnya lucu banget. Ada spot foto, foto dulu ah. Foto dulu ah. Di situ lebih lucu. Kita lihat lagi. Wow, lucu banget. Ini tuh resto atau museum ya? Keren banget. Jadi penasaran siapa ya arsiteknya? Nah, Sobat Cuan semua mungkin pada penasaran siapa sih yang tadi aku omongin itu yang ngekonsepin tempat ini. Jadi kayak lebih datang ke museum gitu ya, karena tempatnya unik banget. Nah, sekarang aku juga udah bareng sama Mas Yose. Beliau adalah arsitek yang ngedesain konsep dari Resto Boros Bumbu ini. Bener ya Mas ya? Ya. Halo Mas. Mas Yose, satu pertanyaan mendasar aku. Apa konsep dari Resto Boros Bumbu ini? Oke, jadi konsepnya itu sebenarnya dari arsitektur maupun interiornya itu kita ambil konsep fusion. Fusion itu jadi kita mix beberapa gaya arsitektur. Yang paling kental sih sebenarnya etniknya. Etnik kita ambil, tapi kita olah dengan pendekatan sedikit tren saat ini, yaitu industrial. Jadi kan, ya, jadi kan orang-orang sekarang kan memang lebih suka sekarang tuh ke industrial ya, baja, bata expose, gitulah, yang kelihatan lebih kekinian, bahasa sekarangnya ya. Nah, tapi vibes-nya kita bikin lebih kental ke Jawa. Ke Jawanya itu ya Pak ya. Kenapa kelihatannya kalau dari luar tuh lebih kayak ke museum-museum di Jogja tuh karena emang unsur itu yang pengen diliatin gitu ya. Iya, jadi banyak barang-barang yang lama kita pakai, kayu-kayu lama. Kebetulan juga kita memang ownernya punya stok banyak kayu-kayu lama, jadi kita ya pergunakan semaksimal mungkin buat mengeluarkan yang tadi saya bilang feel atau vibes dari Jawa. Dari Jawanya. Jadi itu tadi ya konsepnya itu lebih ke etnik ya kan ya Mas ya. Etniknya tuh dilihat dari mana, yaitu tadi ada interior-interior jendela, kayu-kayunya gitu ya Mas ya. Terus kemudian ada industrialnya dari tembok-temboknya yang kalau bisa dibilang tuh bukannya unfinished juga, cuman tetap ada tekstur-teksturnya gitu ya. Jadi kalau unfinished kan kadang suka kelihatan agak terlalu gelap. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Kita mau tetap terfinish, cuma kita kasih tekstur jadi kelihatan lebih natural. Lebih natural. Begitu kita
kawinkan sama kayu-kayu lama tuh jadinya bagus banget. Jadinya bagus banget. Nah, tapi kalau ngomongin soal konsep ini sendiri nih Mas, siapa sih Mas yang memilih konsep ini? Apakah mungkin Mas Yose yang menawarkan, aduh kayaknya cocoknya ini gitu? Ya, jadi ownernya kan pengen bikin masakan atau kulineran Jawa yang berkualitas, dan pangsa pasarnya juga pengennya mengambil yang memang benar-benar pengen nyobain masakan Jawa yang enak tuh kayak gimana. Nah jadi ya udah berangkat dari itu kita ambil konsep Jawa, tapi gimana tampilin biar lebih kekinian, terus juga agak sedikit tampil luxurious gitu, jadi nyaman. Iya. Orang-orang yang datang ke sini berasanya lebih, wah ini baru nih Jawa yang high end gitu. Jawa yang high end gitu ya Sobat Cuan ya, bener-bener sih. Aku sih berasa kayak lagi datang ke rumah nenek, tapi tuh nggak yang sekampung itu, ngerti nggak sih Mas? Masih tetap masuk lah ke kita yang anak-anak Gen Z. Jadi ini kan ya. Pesan atau message dari desainnya nyampe banget. Nah kalau ngomongin sedikit masalah background Mas Yose, udah berkecimpung di dunia industri arsitek ini tuh udah berapa lama sih Mas? Waduh, udah cukup lama sih. Udah 20 tahun lah. Udah 20 tahun. Dan konsep ini termasuk yang paling unik nggak menurut Mas Yose? Ya ini salah satu yang paling menarik karena apa? Karena dari ownernya pun juga memang orangnya suka eksplorasi, terus juga memang diskusinya kita tuh berjalan sangat lancar gitu, karena kita juga udah bekerja sama di beberapa proyek sebelumnya sih. Ya, oke, mantap banget deh. Aku jadi makin penasaran nih karena bukan cuma lantai satunya aja, sampai ke lantai 2-nya juga konsepnya kece banget ya Mas ya. Mesti dilihat itu. Mesti dilihat. Oke deh Mas Yose, aku mau ke atas sambil lihat-lihat boleh ya? Terima kasih Mas Yose. Kalau tempatnya aja udah sebagus ini, kira-kira makanannya akan seenak apa ya? Langsung aja yuk kita cobain semua makanannya. Sobat Cuan, it's time to icip-icip. Nah, tadi kan aku udah bilang sama kalian bahwa resto yang aku datengin kali ini tuh punya konsep yang tradisional. Sesuai dengan konsepnya, makanannya pun mostly tradisional, terutama tradisional dari Jogja. Sekarang kita lihat yuk menu-menu makanan yang hari ini aku pesen. Yang pertama, aduh ini tuh ngingetin zaman-zaman dulu banget, tau gak sih? Kayak bakmi godok, kalian tahu dong ya. Mie yang kuahnya tuh kental banget. Aduh, nanti kita akan coba rasanya seperti apa, otentik atau enggak, kita akan tes. Terus di sebelah sini kita juga punya nih si tongseng kambing. Tapi tongseng kambingnya bukan sembarang tongseng kambing, karena pilihan daging si tongsengnya itu, si kambingnya itu tuh udah pasti premium banget. Jadi bisa dipastikan dagingnya akan lembut. Terus kemudian amisnya juga nggak terlalu, tapi nanti kita akan tes ya. Kita akan buktikan. Sama ini nih, ini yang paling Jogja banget, yang paling tradisional banget adalah si gudegnya. Aduh cantik banget ya, ayamnya super gede lagi. Yaudah yuk langsung aja kita cobain satu persatu. Aku cobain dulu dari si bakmi godoknya itu. Ini bakmi godok, mie godok lah enaknya, gampangnya ngomongnya. Orak-arik telur ya kan ya, dengan sayuran-sayurannya, terus dengan mie-nya. Aromanya mantep banget. Langsung kita makan Sobat Cuan. Masih panas banget. Dan kalau di resto Boros Bumbu ini tuh mie-nya tuh katanya dibuat secara tradisional dan juga dibuat langsung. Jadi bukan yang mie udah jadi ya. Homemade mie-nya. Aduh enak banget. Kuah kentalnya, gurihnya. Enak banget. Dan ini nih, kalau misalnya ngerasa kurang pedas, kita boleh pakai tambahin si cabai potongnya, biar makin nampol pedesnya. Kita aduk-aduk dulu. Dan menurut aku ya, porsinya si mie godoknya ini lumayan banyak sih menurut aku. Terus di dalamnya itu tuh ada si ini
potongan daging ayamnya. Ya kan, ada daging ayam, terus suiran si sayur-sayurnya. Ini ada si sayur kolnya sama telur-telur kocoknya ini. Mantap kali. Langsung kita makan sekali lagi. Selamat makan Sobat Cuan. Sekali lagi. Kita makan pakai telurnya, mie-nya, sayurannya. Ditambahin cabai enak banget. Sama si cabai potongnya. Aduh, enak banget kuahnya, seger, gurih, kental. Tambah si cabenya makin mantap. Mie godoknya juara, Sobat Cuan. Sekarang kita move ke tongseng kambingnya. Nah, biasanya si tongseng kambingnya tuh akan di-serve pakai nasi panas, itu kayaknya enak banget. Cuman karena hari ini aku mau banyak cobain menu, terutama ada si gudegnya ini, dan gudegnya udah ada nasinya, jadi aku tongsengnya aku pengen makan langsung aja. Wow, ini nggak main-main Sobat Cuan. Lihat dong, potongan dagingnya gede banget. Potongannya gede-gede, warnanya cantik banget si coklatnya itu, tapi nggak terlalu coklat banget. Bumbunya kental, isiannya banyak ya kan ya. Coba kita tes dulu. Juara banget ini kayaknya aroma bumbunya. Langsung kita cobain yuk. Kita akan cobain. Ini dia, ada bumbunya, ada sayurannya, dan ada bawangnya. Langsung kita landingkan si tongseng kambingnya. Nah Sobat Cuan, jadi si daging kambingnya itu tuh bener-bener lembut banget, pas digigit itu tuh kayak nggak ngelawan gitu loh. Dan si bumbunya sesuai banget sama namanya, boros bumbu, juara ini. Juara banget, gurihnya, kentalnya, manisnya nggak over, karena biasanya kalau tongseng tuh biasanya trikinya adalah mereka terlalu manis. Ini enggak, langsung kita makan sekali lagi. Makan pakai sayurnya. Si kolnya juga seger banget, jadi masih ada crunchy. Nah biasanya kalau misalnya kalian mau makan pakai nasi, enak banget kalau ditambahin sama si acarnya, jadi kayak ada seger-segernya gitu. Oke, terakhir, suapan terakhir nih aku mau cobain, dia pakai tomatnya. Tomatnya sih kayak seger banget ya. Juara banget. Nggak pelit bumbu ya ini. Enak banget sih kuahnya. Gurihnya, bumbunya, rempahnya itu bener-bener berlimpah banget. Dan dagingnya lembut banget. Sekarang aku akan cobain si gudegnya. Sama seperti pada umumnya penyajian gudeg. Jadi di dalamnya itu pasti ada si kreceknya ini, ada si kulitnya. Terus kemudian ada telur bacem sama si tahu bacemnya. Terus kemudian ada ayamnya. Ini ayamnya super gede banget sih. Kayak aku baru kali ini makan si gudeg tapi ayamnya segede ini. Ini adalah si gudegnya. Dan mungkin buat kalian yang penasaran, dan di atasnya itu adalah yang putih-putih ini tuh are. Jadi kayak bumbunya, pelengkapnya lah intinya. Kita coba dikit ya.
Enak. Kita sekarang makan. Kita cobain si gudegnya. Pakai sama si krecek. Pakai nasi putihnya ini. Dan kita makan. Selamat makan. Enak banget. Manisnya pas. Bumbunya enak. Wah, dan ternyata ini si ayamnya super lembut banget, sobat cuan. Nah, karena ini juga pakai ayamnya tuh ayam kampung. Ayam kampung, jadi dia tuh masaknya lebih lama, yaitu katanya tuh sekitar 5 jam, sobat cuan. Bayangin 5 jam, pantas aja bisa jadi selembut ini. Tapi kalau pakai yang namanya ayam kampung itu pasti rasanya lebih enak, lebih juicy, terus lebih gurih juga. Jadi kalau misalnya sekarang sih gudeg-gudeg Jakarta tuh kebanyakan pakai ayamnya tuh ayam-ayam boiler ya. Nah, ini nih juara. Kita cobain dulu ayamnya. Juara banget. Bumbunya meresap ke dagingnya. Terus kemudian lembut banget karena tadi itu dimasak selama 5 jam. Bayangin kan sampai serat-seratnya tuh udah kayak kelepas gitu. Terus sekarang kita akan cobain lagi sama si tahu bacemnya. Kita potong tahu bacemnya ya kan ya. Terus kita makan bareng sama si ayamnya. Selamat makan. Enak banget. Tahu bacemnya. Terus kita cobain si telurnya. Nih. Bumbu arenya tuh menambah cita rasanya ya. Dan menurut aku kayaknya nggak banyak deh gudeg Jakarta yang pakai bumbu are ini. Kita makan sekali lagi. Selamat makan. Enak banget sobat cuan, makan siang hari ini tuh menurut aku adalah yang paling indah. Karena semuanya bener-bener enak, kaya akan bumbu. Semua daging-dagingannya tuh super lembut. Pas gitu ya intinya ya, gurihnya. Terus kemudian bumbu-bumbunya juga pas, berasa gitu semuanya. Jadi menurut aku semua makanan yang ada di Boros Bumbu ini enak dan enak banget. Jadi buat kalian yang penasaran, buat kalian yang mau cobain langsung nih si gudeg Jogja yang otentik menurut aku ya, bukan yang asal-asalan gudeg ya kan ya, kalian boleh langsung datang ke sini. Atau buat kalian yang penasaran nih untuk alamatnya ada di mana, terus kemudian menunya ada apa aja, kalian boleh langsung cek di Instagramnya di @boros.bumbu. Ya udah deh, langsung aja sekarang setelah ini kita akan ngedengerin interview bareng dengan ownernya yang menurut aku tuh kece banget. Semua pengkonsepannya itu tuh keren, sistematis, dan juga ya ini jadilah resto sekeren ini. Langsung aja kita dengerin, ini dia. Aku mau lanjut makan dulu. Ternyata di balik resto yang unik dan tradisional ini, ada sosok pasangan suami istri yang menghabiskan masa tuanya dengan berbisnis. Tapi apa sih konsep dari resto Boros Bumbu ini? Jadi resto Boros Bumbu ini mempunyai 3 konsep sebetulnya. Yang pertama adalah resto sendiri, kemudian ada warung dan kedai kopi. Dan resto Boros Bumbu ini tentu bernuansa Jawa, dan kita ingin menampilkan masakan-masakan Jawa yang berkualitas seperti halnya bakmi Jawa. Kemudian ada juga tongseng dan gudeg, dan nanti ada beberapa makanan Jawa yang kita perkenalkan seperti brongkos, yang itu
banyak orang tidak tahu yang sebetulnya makanan-makanan yang sangat enak dan berkualitas. Lalu sebenarnya kenapa ya alasan keduanya ingin membuka bisnis Resto Boros Bumbu ini? Ya, pertama adalah tantangan tadi. Banyak makanan dari luar yang saya kira masuk ke Indonesia, sedangkan makanan lokal ini kurang mendapatkan perhatian. Nah, permasalahannya adalah pada bagaimana kualitas bahan, proses, penyajian, dan tempat. Sebagai contoh, bakmi Jawa banyak dijajakan di pinggir jalan. Kita ingin menampilkan bakmi Jawa dengan yang berkualitas tadi pada tempat yang bagus. Juga makanan-makanan lain yang tentu nuansanya lebih ke lokal. Yang menjadi keunikan, kita menggunakan bahan-bahan yang memang natural dipakai oleh pemasak-pemasak zaman dulu. Contohnya pembuatan gudeg, kita menggunakan daun jati dan itu dalam proses yang lama dengan kayu bakar. Bakmi kita menggunakan dengan masak dengan arang dan ini menjadikan rasa menjadi kualitas yang utama dari Resto Boros Bumbu. Selain makanan yang enak, resto ini juga jadi salah satu pilihan venue untuk segala kegiatan loh Sobat Cuan. Karena selain tempatnya luas, desainnya juga super estetik. Kita juga mempunyai venue yang bisa dibilang estetik, kemudian juga instagramable dan sangat disukai oleh customer kami untuk dijadikan spot-spot foto baik mereka yang untuk pre-wedding juga yang lagi tunangan juga mereka suka sekali mengambil seluruh area di area resto kami untuk sebagai spot foto yang sangat menarik buat mereka. Sobat Cuan jangan lupa mampir ya ke Resto Boros Bumbu yang lokasinya ada di Bekasi Timur, tepatnya di Jalan Juanda di seberang Mall Transpark Juanda. Masuk ke dalam komplek Plaza Bekasi. Nah, nanti memang lokasinya tidak kelihatan ya dari jalan, jadi tapi masuk sedikit Anda akan kelihatan neon box Resto Boros Bumbu. Nah, disitulah kami berada. Lokasi parkirnya luas dan tempatnya nyaman, adem dan tidak berisik. Jadi Sobat Cuan bisa makan di sini dengan tenang dan nyaman. Kita tunggu ya. Oh ya, Instagramnya itu ada di boros.bumbu. Jangan lupa check in ya. So, buat Sobat Cuan semua yang penasaran, langsung aja yuk datang ke Resto Boros Bumbu ini. Dijamin gak akan nyesel.